sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Nah, jadi pada video kali ini saya akan men-share tentang kokedama dan bagaimana tutorial cara membuat kokedama. Jadi bagi kalian yang masih asing dengan kokedama, saya akan jelaskan sedikit yang mengenai kokedama. Jadi kokedama itu adalah model cara membuat jenis tanaman hias seperti bola. Jadi kokedama itu kalau dalam bahasa Jepang ini berasal dari Jepang, teman-teman. Teknik ini berasal dari Jepang. Jadi kokedama itu, koke itu berarti lumut dan dama itu artinya bola. Jadi bermaksud bola dia. Nah, pada awalnya media tanam yang digunakan dalam membuat kokedama itu adalah dihiasi dengan lumut ya. Jadi ini akan berwarna hijau dia karena dipakai lumut. Pertamanya tanah dulu di dalamnya, habis itu baru lumut dipakai untuk mengelilingi tanah tersebut dan membentuk bola. Jadi seperti itulah pada awalnya. Nah, seiring perkembangannya, jadi sekarang itu karena lumut susah dicari apalagi kalau musim panas, sekarang lumut itu bisa diganti dengan menggunakan media serabut kelapa. Nah, untuk jenis tanamannya usahakan jenis tanaman yang kecil, teman-teman. Nah, jadi kokedama ini kalian bisa letakkan menggunakan pot kecil ataupun suatu wadah. Jadi seperti ini bisa diletakkan di dalam ruangan ataupun indoor ataupun outdoor ya teman-teman ya. Atau bisa juga digantung seperti ini menggunakan tali seperti ini. Jadi kokedama ini adalah teknik model jenis tanaman hias dengan model yang unik, teman-teman. Sekarang ini banyak diminati di penggelut tanaman hias. Jadi bagaimana tutorial membuatnya saya akan terangkan selanjutnya. Oke, ikuti terus video ini. Nah, sekarang saya akan share kepada kalian bagaimana cara membuat kokedama. Jadi, alat-alat yang diperlukan adalah yang pertama ini adalah perkakas-perkakas yang pastilah ada di rumah kalian ya. Yang pertama belakas. Terus yang kedua pakai sendok garpu. Terus yang ketiga benang untuk menjahit. Terus pakai gunting juga, dan tentunya kita juga pakai perlu tanaman hias. Nah, saya di sini pakai tanaman hias yang seperti ini, saya juga tidak tahu namanya ya. Jadi pakai tanaman hias ini boleh-boleh saja. Tanaman hiasnya apa saja boleh, yang jelas harus kecil ya tanaman hias, jika boleh yang besar. Oke, langsung saja langkah yang pertama. Jadi langkah pertama dalam membuat kokedama itu adalah kita harus mencari serat-serat dari serabut kelapa. Jadi kita di sini menggunakan serabut kelapa dan juga pakai sendok garpu. Caranya seperti ini. Nah, jadi yang bagian luarnya itu kita hilangkan dulu agar lebih mudah mencari serabut kelapanya. Nah, di sini kita pakai sendok garpu untuk mencari serat-serat dari serabut kelapa itu sendiri. Nah, caranya tinggal dikrek-krek saja seperti itu. Jadi di sini harus butuh kesabaran, teman-teman. Untuk ukuran bolanya, kalau semakin besar ukuran bolanya ya tentu kita harus menggunakan membutuhkan serat kelapa yang lebih banyak. Jadi kalau bolanya kecil ya kita butuh serat kelapa yang sedikit juga. Jadi itu tergantung selera kalian. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah serat kelapa yang akan kita gunakan untuk membuat kulit kokedamanya. Oke, kita perlu lagi
teman-teman, bagian dalamnya itu harus dihilangkan dulu karena itu keras. Bagian dalamnya itu agak keras dia, jadi harus dihilangkan dulu. Kalau tidak dihilangkan itu susah untuk mencari seratnya pakai garpu. Nah, jadi teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan segini serat kelapanya. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini akan kita gunakan untuk membuat bola kokedama. Oke, ikuti langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita mencari tanaman hiasnya. Nah, di sini saya pakai tanaman ini. Nah, oke, kita congkel dulu dengan menggunakan sekop kecil atau apa saja boleh. Yang penting usahakan agar akarnya itu didapat dengan utuh ya. Jadi usahakan akarnya juga didapatkan, dan kita harus pakai tanaman hias yang ukurannya kecil seperti ini teman-teman. Nah, jadi langkah selanjutnya kita di sini adalah membentuk bola dengan media tanahnya yang tadi itu kita bentuk bola. Nah, dengan menggunakan tanahnya ini. Sebelumnya kita harus basahkan dulu tanahnya ini, jangan terlalu encer agar mudah dibentuk seperti bola. Nah, selanjutnya tanah ini kita tempelkan atau tempelkanlah pada tanaman hias tadi sehingga membentuk seperti bola. Nah, sambil menambahkan tanahnya, kita juga harus mengepalkan tanah itu sehingga membentuk bola dan tidak hancur bentuknya. Jadi terus dikepal-kepal agar bentuknya tidak hancur teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Tambahkan tanah terus sambil dikepal-kepal juga. Terus dibentuk seperti itu
agar bulatnya itu mendekati sempurna ya. Kepal-kepal, ditambahkan lagi tanahnya. Kalau misalnya kurang basah, ditambahkan airnya lagi, tapi jangan terlalu encer. Jenis tanaman hias yang digunakan ini bebas teman-teman. Saya di sini menggunakan tanaman ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini namanya apa, bisa ditulis di kolom komentar. Usahakan jenis tanaman hiasnya yang digunakan tuh mudah hidup lah ya teman-temannya. Jadi kalau misalnya dipindahkan gitu dia tidak mati. Jadi kalau jenis tanaman hias yang ini itu dia mudah beradaptasi teman-teman. Jadi tidak akan mati dia. Jadi ini adalah sudah jadi dan berbentuk sekiranya sudah berbentuk bola lah ya. Mungkin ada beberapa yang tidak sempurna, nanti kita akan sempurnakan dengan menggunakan kelapanya. Coba bisa diputar-putar. Nah, coba dilihat ya. Jadi ini sudah membentuk seperti bola ya teman-temannya tanahnya. Selanjutnya kita akan bagian luarnya kita beri dengan serat kelapa. Nanti itu akan menyempurnakan bentuk bolanya. Jadi langkah selanjutnya adalah menempelkan serabut kelapa yang tadi kita buat di bagian luarnya. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan atau menempelkan serabut kelapa yang tadi kita buat itu di bagian luarnya. Jadi caranya seperti ini. Nah, jadi kita alasi dulu bagian bawahnya, lalu kita letakkan di atasnya kokedamanya. Tempelkan lagi. Jadi fungsi dari serabut kelapa ini adalah agar bentuk bolanya yang tadi belum sempurna itu kita bisa sempurnakan dengan ini. Selain itu juga agar menjaga tanah atau media tanahnya yang tadi kita pakai itu tidak keluar lah pada saat disiram itu ya teman-teman ya. Jadi tidak keluar dia. Jadi itulah fungsi kenapa kita menambahkan serat-serat kelapa pada bagian luarnya. Selanjutnya, agar menjaga serat kelapanya itu tidak terjatuh, nah di sini kita pakai benang untuk menjahit. Lalu kita gulung-gulung. Jadi usahakan warna dari benang jahitnya itu ya menyerupai serat kelapanya itulah ya teman-teman ya. Jadi biar samar dia, biar samar-samar.
tapi kalau tidak ada ya boleh-boleh saja. Jadi menggulungnya itu boleh-boleh saja teman-teman. Intinya serabut kelapanya itu agar menempel saja dia. Jadi boleh-boleh saja cara menggulungnya. Kalau ada bagian yang masih belum sempurna, bisa lagi ditambahkan serabut kelapanya. Setelah itu lagi digulung dengan benang. Agar serabut kelapanya tidak terlepas. Jadi pada bagian atasnya itu ingat sisakan ruang agar kita mudah menyiramnya, seperti itu teman-teman nih. Jadi ada ruangnya sedikit untuk memudahkan kita dalam menyiram. Jadi untuk merapikan pada bagian atasnya itu kita bisa ikat-ikat saja dengan benang. Jadi teman-teman, ini adalah akhir dari kokedama yang tadi kita buat. Jadi sudah terlihat rapi dan juga sudah mendekati bola sempurna. Dan bagian atasnya juga sudah rapi. Coba diperlihatkan bagian atasnya. Nah, ada sisa bagian atasnya sehingga kita memudahkan untuk menyiramnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita merapikan lagi serat-serat yang belum rapi ya. Jadi kita pakai gunting, terutama pada bagian atasnya teman-teman, digunting agar lebih rapi.
Jadi ini setelah digunting terlihat lebih rapi kan teman-temannya. Coba lihat di bagian sisi yang lain. Jadi inilah hasil akhir dari kokedama yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya ini kita bisa letakkan di dalam ruangan dengan menggunakan suatu wadah. Jadi terlihat lebih cantik. Atau bisa juga digantung dengan tali. Nah, biasanya dalam kokedama ini menggunakan tali yang dibuatkan suatu simpul sehingga terlihat lebih cantik teman-teman ya. Jadi pada video selanjutnya akan saya buatkan tutorial membuat tali untuk menggantung kokedama ini agar lebih cantik. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.